Ya, Gula normal. gula normal. Semuanya oke. Terus dia bilang, tanya bilang sakit apa, saya bilang dia mati rasa dari bawah, dan kata lain itu ya saya bilang menurut pribadinya dia sih lumpuh, mati rasa dari atas dan memang nggak bisa jalan sih. Kalau stroke itu nggak mungkin setengah badan begini, pasti segini. Separuh. Iya. Ah. Itu saya lagi itu waktu ini saya sakit stroke kali dok. Kali stroke nggak ada setengah badan ke bawah, ada samping. Ah. Jadinya menyon. Ah. Nah kalau yang segini nggak ada. Kalau saraf penjepit juga ini saya apa namanya nggak ada yang berjendol. Kalau saraf penjepit kan dia ada ininya berjendol. Jadi saraf yang kejepit jadi timbul ada jendolan, jadi ngejepit sarafnya. Ini nggak ada. Nggak ada. Di situ. Bingung juga dokternya ya. Nah awal juga yang saya datang itu pun saya lihat kan dari kulitnya juga saya bilang wah ini gimana ya. Cuman niat aja kan kita rawat, mudah-mudahan kan bisa. Vitamin apa aja udah beli sampai yang 250 ada masih nih. Masih belum habis. Iya beli ini. Nggak boleh diminum soalnya masih kontraksi sama saya kan minum masih obat paru. Oh, boleh diminum kontraksi nanti. Kontraksi ya. Udah obatnya berhenti dulu baru vitaminnya dihabis. Oh, ada jaraknya ya. Baru 3 kali minum. Kata dokter ini nggak boleh barengan minumnya obat paru sama vitamin. Oh, gitu ya. Buat tulang, kulit ya kan. Nggak boleh beli bareng. Beli di Keranji itu online. Keranji ya. Beli sama adik, iya. Udah ke stasiun Bekasinya. Stadion. Oh. Ya kan kawan saya kan dia tanya, saya bilang mau dibilang lumpuh iya, mau dibilang ini karena dia bilang dia saraf kejepit itu, kau jangan salah. Saya asam bilang, urat bukan. Saya bilang saraf kejepit juga, saya bilang kalau saraf kejepit sih kelihatan ototnya pada kaku ya. Nah ini kan semua lemas itu. Iya, lagi pula yang dihantam ini om pasti sakit buat duduk berdiri. Ya. Pasti sakit kan kalau saraf kejepit. Tapi yang saya rasain enggak. Ini terasa pelamanya semua mati rasa. Terus susah buat bergerak gitu. Setengah badan. Nah. Sampai nggak bisa kencing gitu. Nggak bisa kencing, buang air besar. Nah. Tapi setelah dirawat kan agak ini ya. Setelah di terapi listrik banyak perubahan yang udah ini. Kan tadinya saya nggak bisa ereksi, nggak bisa bangun sama sekali. Sekarang udah ada ereksi. Udah ada apa? Pergerakan gitu. Udah hidup sendiri kalau pagi. Kalau laki kan normal. Normal ya. Kalau kemarin-kemarin nggak sama sekali. Itu saya juga kan kawan kan ditanya saya bilang apa namanya ini barang begini kan saya nggak bisa pastikan, yang penting kawan itu ngeluh bilang seperti apa, ayolah kalau memang punya niat untuk dirawat dan saya sejahtera untuk merawat, ayo kita rawat, siapa tahu kan cocok gitu. Bukannya liji percobaan ya, ikhtiar aja, ikhtiar niat. Nah, sampai kamu sendiri tanya saya, kenapa kok kamu mau ini, kan saya bilang saya ikuti. Ya, saya bingung. Hah? Ada ya orangnya kayak om kenal di Facebook mau datang mau batin saya ke sini. Yang udah bertahun-tahun sakit belum sembuh. Setelah 2 kali dirawat banyak perubahan yang saya ingin. Kemarin sama sekali nggak ada perawatan. Nggak bisa aktivitas sama sekali. Jalan aja ke kamar mandi ngesot. Giliran bisa jalan dibawa jalan kemana aja nggak ada perubahan, masih begitu aja. Udah pasrah aja, udah pengen berobat juga. Bosan. Makanya pas om tawarin ada terapi listrik, dulu saya pernah nyoba lagi, saya masih di LP, teman saya yang bilang gitu. Orang Cilacap, saya pernah coba di terapi listrik, emang enak. semua otot jadi kayak dibantu bergerak. Bergerak. Makanya saya coba
minta tolong sama om bersedia nawarin lagi Bu. Jauh-jauh kemari. Itu makanya kan kalau tadi saya kan secara ukuran pribadi sih nggak sanggup, cuma saya bilang selagi saya rasa nyaman saya berangkat aja, kan harus ikuti nurani saya sih kan, saya bilang begitu. Jadi ya bersyukurlah ketika ikuti hal-hal seperti itu ya nggak sia-sia gitu. Iya. Ada hasilnya saya pun turut bersuka cita gitu, senang bener. Ya insya Allah kalau emang saya nanti lebih sehat bisa kerja lagi sih nggak bakal lupa. Iya kan kita jalani. Melihat sendiri keadaan saya itu. Jangan dah. Saya juga susah hati, makanya kan yang kali kan nggak ada yang ingat om saya. Udah pada nggak ada yang ingat saya. Datang aja udah enggak. Orang takut, sebenarnya takut ya. Makanya yang saya pelajari satu pelajaran tentang sukses dan gagal, agak terharu juga, tapi memang itu sudah hukumnya begitu. Iya. Aturannya seperti itu sudah, dan manusiawi. Ketika kita sukses kan semua merapat. Iya insya Allah. Tapi ketika kita gagal, orang menjauh. satu persatu mulai menjauh kan itu sudah Tanpa terkecuali saudara juga. Terkadang pun saudara pun jauh. Yang aku alami seperti itu. Ketika aku masih punya mobil, saudara pinjam mobil, masih punya ini, terus masih ini, ya bilang hubungan persaudaraan itu selalu bagus. Tapi ketika saya jatuh, kena tipu dan jatuh dari bisnis saya, semuanya jauh. Oh om dulu jaya ya? Janganlah kalau dibilang kalau cuma itu pun salahnya saya. Iya, kalau orang emang berpikirnya satu kesalahan orang selalu diingat, tapi kebaikannya yang kemarin nggak pernah diingat. Benar nggak? Iya. Kan? Satu orang punya salah ya. Saya seumpama selalu diingat sampai kapan aja sama dia. Tapi kebaikan saya selama kemarin nggak keukur, itu nggak diingat saat kita jatuh. Sampai saya begini nggak pernah. Cuma itu kan nggak jadi satu dendam buat kita, bukan, jangan dendam. Bila kita dendam, kita salah terhadap Tuhan. Saya ambil buat introspeksi ke saya dulu. Saya punya salah kali sama dia dulu. Cara saya dulu kan saya emang tiap hari nggak pernah sadar om mabuk. Janganlah kalau dulu masa lalu kan janganlah. Tapi ketika kita menyadari bahwa hidup itu memang sangat berarti, terus kita bersyukur jadi alat dari hari-hari itu kan saya belajar tentang menjadi satu alat yang berguna. Nah, waktu sebelum jualan juga sering rawat orang sakit yang ini, tapi karena satu kali kan kayak saya merasa diremehkan. Datang lagi uang lagi paling kan begitu kan, nggak ada kerjaan, hari-hari keliling begitu aja kan. Akhirnya kan saya mulai berpikir berarti pekerjaan seperti ini kan dianggap sepele, dianggapnya kita mengemis. Saya sampai berpikir begitu ya. Bagus saya bisnisan, ya berdagang aja. Jadi bagus waktu berdagang. Giliran pasien-pasien yang rutin dirawat itu telepon sama saya. Saya bilang sama bini saya, kasih tahu aja bilang sibuk. Padahal saya lagi nyetir, bini saya di samping gitu. Nah, saya bilang aja begini. Tapi sekitar 4 kali aku ditegur sama orang-orang yang sudah lebih tua, terus sudah di bidang perawatan itu, yang kayak merawat orang sakit. Dia bilang, kau ini sebenarnya ada sesuatu yang unik dalam kamu, dan kalau kamu tidak kembangkan itu, kamu akan hancur pekerjaanmu semua. Bisnis ini bagi kamu, untuk pribadimu, untuk orang lain sih memang utama. Tapi kalau untuk kamu itu sebatas hiburan, tapi yang utama itu kamu harus fokus pada orang yang sakit, karena kamu panggilan. Iya benar. Karena kamu itu panggilan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Baru kau dapat ujian seperti itu, kau nyerah, nggak boleh katanya. Tapi ketika saya sepelekan itu, tapi dari hari ke hari dia bilang, kamu terakhir yang orang tua satu kasih tahu, kalau kamu nggak percaya saya ngomong ini, kamu lihat aja. Beberapa bulan kemudian saya jatuh. Nggak sampai 1 tahun dia ngomong itu, saya jatuh.
Usaha apa dulu? Jualan sayur, bawang putih, bawang merah, Oh, di pasar itu? Iya. Bawang putih, bawang merah. Satu kali orang tipu saya itu karena kita modal pas-pasan. Jadi semua yang saya punya itu habis. Satu kali dia tipu pas bawang di sana kan beli di petani itu 12.000 per kilo. Nah, saya dapat itu 7 ton. Bawang itu 7 ton. Terus yang saya dikerjain sama orang itu di bawah itu bawang 7 ton itu 1 duit peser pun enggak saya dapat. Datang. Uang masuk. Hah? Uang udah masuk. Enggak ada uang 1 peser pun. Malah mobil Tapi saya. uang udah masuk ke sana. Hah? Uang om udah ke sana. Iya, tetap saya harus bayar. Karena barang dari petani kan pertama kan kita punya dana berapa kan kita buat DP. Nah, perjanjian dia waktu barang itu ada Modal tanam. Nah, dari sini dia belanja orang dia bilang pasar di Keramat Jati. Jati bagus tahun itu, tahun lalu. Jadi dia datang ke sana bawa informasi. Saya bilang barang cash ya. Dia bilang, "Ya. Nanti barang itu suatu kumpul saya bawa mobil datang terus tinggal transaksi aja kamu kasih nota terus uang." Sudah barang itu sudah keluar dari petani, sudah di jalan. Mobil dia sudah di jalan. Terus petani minta supaya transfer, dia bilang setelah di sana. Sudah ketemu di sana, uang enggak bawa. Ongkos buruh lagi saya kasih ongkos buruh. Mana lagi angsur ongkos. Untung mobil saya itu angkut dari sana kan ke pinggir jalan besar. Jadi enggak pakai mobil orang. Kalau tidak ini. Tapi ongkos kerja itu 2 hari itu sia-sia. Sia-sia. Nah, saya bilang kalau saya tahu kerja model begini, nah ini. Nah, saya sangat yakin sama dia karena biasa kalau musim cabai bagus kan dimasukin saya cabai kan sampai ratusan juga. Tapi satu kali saya kena begitu, 1 sen kena. Saya datang ke rumahnya di Jember, hanya istrinya aja, orangnya hilang. Sampai hari ini nggak tahu kemana. Ya syukurlah, mudah-mudahan saya bilang kamu sehat. Iya. Tapi memang kesalahan saya sih. Yang saya bilang kesalahan saya situ. Buat pengalaman. Iya. Ya ke depan ntar bisa ada rezeki lagi. Ada. Dan saya tidak mikir itu. Yang saya percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang baru dan itu jauh lebih baik daripada yang sudah saya lewati. Itu aja yang saya yakini, Bang.